Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kromatografi penukar ion ya, salah satu jenis kromatografi cair. Oke, kromatografi penukar ion sesuai dengan namanya adalah suatu jenis kromatografi cair ya yang digunakan untuk memisahkan suatu senyawa atau sampel-sampel yang bermuatan atau ionik ya. Kita mengenal ada dua jenis yaitu kation dan anion ya. Nah, kenapa kok ada pertukaran ion? Karena mekanismenya nanti ada ion yang ditukar tentu saja berlaku secara stoichiometri ya. Nah, fase diam dari kromatografi penukar ion adalah suatu polimer. Ya, kenapa ya polimer ini dia stabil, tidak mudah berubah, sehingga memang bisa digunakan untuk fase diam, yang tugasnya dia harus menetap atau stasioner atau diam. Nah, yang terpenting adalah pada polimer tersebut harus mempunyai gugus aktif ionik, ya. Nah, jadi gugus aktif inilah yang nanti akan berperan dalam proses pemisahannya, ya, karena ada ioniknya. Fase diam juga dalam kromatografi penukar ion juga disebut sebagai resin penukar ion. Ini berhubungan dengan jenis fase diamnya ya. Nah, fase geraknya merupakan larutan yang polar, ya, yang ionik juga. Nah, biasanya ini menggunakan larutan-larutan yang berbasis air. Apa yang berbasis air dan elektrolit begitu, misalnya dia asam, bisa juga larutan-larutan basah, bisa juga buffer, bisa juga larutan garam ya. Garam mungkin dia ada yang bersifat asam, ada yang basah atau yang netral ya. Nah, medianya yang sering digunakan adalah media dari kaca ya, dari kaca yang kalau sering kita jumpai di laboratorium, namun juga memungkinkan kalau untuk industri ya membutuhkan reaktor yang lebih kuat, ini bisa menggunakan media dari jenis-jenis logam ya. Nah, kita ke fase diam ya. Fase diamnya ini disebut juga resin tadi ya. Resin penukar ion ini terbuat dari polimer dari polistirena ya, dari sintetis dari bahan organik. Dia panjang pastinya ya, ikatannya sampai dengan polimer tadi sampai dengan mungkin jutaan dari monomernya, mempunyai crosslink atau terhubung silang. Nah, pada beberapa ujung ya, ikatan crosslinknya ini terdapat gugus ionik yang merupakan gugus yang akan berperan di dalam proses pemisahannya. Nah, secara visual atau secara fisik, jadi resin ini dia seperti manik-manik bulat begitu ya. Jadi mungkin seperti kalau bisa diilustrasikan seperti sagu, tepung sagu begitu ya. Jadi kasar, dia tidak halus sekali tapi masih cukup teraba. Dia kasar ya, dengan misalnya diameternya agak halus begitu ya. Agak kecil maksud saya, tapi dia teraba, dia kasar. Nah, ketika kering ini belum bisa diaktifasi ya, belum aktif ya, sama dengan NaCl. Kalau dia dalam bentuk padatan ya jadi molekul NaCl, belum ada atau belum terbentuk ioniknya. Nah, setelah kemudian direndam biasanya menggunakan air ya, akan dia mengembang. Selain terjadi penggembungan karena polimer itu dia bisa menarik molekul air, yang terpenting pada kromatografi penukar ion ini adalah mengaktifasi gugus ionik ya. Jadi tadi saya ulangi bahwa resin tadi ketika kering dia seperti butiran-butiran tepung tapi agak kasar, kemudian harus direndam dulu dengan air, akan terjadi penggembungan. Penggembungan tadi karena polimer itu bisa menyerap molekul air, dia bisa menggembung, sekaligus menjadi proses yang cukup penting yaitu mengaktifasi gugusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam bentuk kering, ini adalah resin SO3H, belum kelihatan ioniknya, namun setelah direndam dengan pelarut air maka akan mengalami ionisasi. Jadi R sulfonat min dan H+. Nah, H+ inilah yang merupakan gugus aktif dari resin ini.
ya. Nah, kemudian penggembungan volumenya ini bisa 10 kali lipat. Jadi kalau kita mempunyai 10 gram resin, itu bisa mengembang menjadi 100 gram, ya. Jadi 10 kali lipat. Nah, ini berbeda dengan kita kemarin belajar kromatografi eksklusi gel yang menggunakan kan juga harus dipreparasi, ya. Kalau pada kromatografi gel, preparasi dengan pelarut ini tujuannya mengembangkan pori karena pemisahannya berdasarkan pori. Namun untuk penukar ion dia selain mengembang ya, tapi pori tidak menjadi dasar pemisahan, yang terpenting adalah mengaktifkan. Nah, karena gugus aktif dari resin kation ini harus berada pada media air, maka resin ini harus selalu terendam air. Jadi tidak boleh airnya ini menurun atau mengering, ya. Itu harus selalu diperhatikan, ya. Nah, resin ada 2 macam karena ion ada 2, yaitu kation dan anion, maka resin juga demikian. Ada 2 macam, yaitu resin kation dan resin anion. Ya, kita ke resin kation terlebih dahulu. Nah, resin penukar kation ini merupakan resin yang mempunyai gugus kation yang bisa nanti ditukarkan, bisa digunakan sebagai dasar untuk pemisahan. Nah, biasanya resin kation ini gugus aktifnya adalah H+. Ya, H+. Nah, resin kation juga dikenal sebagai resin asam. Ya, dan ada 2 jenis, resin asam kuat dan resin asam lemah. Nah, nanti kenapa kok dikatakan sebagai asam, ya karena ada gugus aktifnya H+ ini tadi. H+ merupakan atau mewakili sifat-sifat asam. Nah, contoh dari resin asam kuat adalah asam aryl sulfonat, ya tadi ini adalah ini resin yang panjang, ya polimer yang panjang. Gugus aktifnya adalah ini aryl sulfonat. Ketika dia diberikan atau direndam pada media air akan mengalami ionisasi resin S-sulfonat min dan H+. Posisinya ini berdekatan. Jadi ada gaya tarik-menarik akibat gaya elektrostatik pastinya, ya, antara anion sulfonat dengan H+. Jadi ini posisinya dia berdekatan. Nah, sehingga dikatakan resin aryl sulfonat merupakan resin penukar kation, ya, karena ini yang bisa ditukar adalah kation, ya. Nah, ini kalau kita melihat salah satu potongan begitu dari vasadium, ya, ini adalah polimer yang panjang. Kemudian dia mempunyai ikatan crosslink, nah di mana di setiap percabangan itu dia mempunyai gugus aktif. Nah, ini adalah letak dari gugus aktifnya. Ini letak gugus aktifnya yang nanti akan berperan dalam proses pemisahan, dalam proses pertukaran. Nah, sedangkan ini matriknya panjang sekali ini, ya. Nah, ini kalau di ini akan panjang. Nah, kemudian untuk resin penukar kation asam lemah, ya, ini adalah salah satunya adalah resin asam karboksilat, ya. Kita perhatikan di sini RCOOH kalau kita rendam pada media air dia akan aktif menjadi RCOO- dan H+. Kenapa ada resin asam lemah dan asam yang kuat? Ini berhubungan dengan kekuatan interaksi. Jadi interaksi antara karboksilat dengan H+ ini lebih lemah dibandingkan tadi sulfonat dengan H+. Ya, jadi interaksinya yang dikategorikan atau dibedakan sehingga ada 2 jenis resin, asam kuat dan asam lemah, ya. Ini kalau kita lihat kekuatan interaksinya, ya. Nah, ini kalau diilustrasikan, ini resinnya misalnya ini anggaplah dia butiran dari resin, ya, karena dia seperti manik-manik begitu, ya. Jadi pada resin asam kuat interaksinya kuat di sini. Interaksinya dia kuat sehingga gaya tarik dia dekat, gaya tarik menariknya dia kuat. Sedangkan pada asam lemah, ya, pada asam lemah dia interaksinya lebih lemah. Ya, lebih lemah dibandingkan dengan yang asam kuat, ya. Nah, kemudian untuk resin penukar anion, ya tadi ada resin penukar kation, ada juga resin penukar anion, ya. Tentu saja sebaliknya gugus aktifnya adalah
anion. Ya, kalau tadi H+ berarti nanti anion. Anion bisa bermacam-macam, mungkin OH-, mungkin Cl-, ya. Sama dengan resin kation, pada resin anion juga dibedakan menjadi resin penukar anion kuat dan lemah atau basa kuat dan basa lemah, ya. Resin penukar anion basa kuat mempunyai gugus amonium kuartener yang bermuatan positif. Ya, jadi yang mengikat resin adalah amonium kuartener bermuatan positif, kemudian ada hidroksil yang negatif, ada OH-nya. Nah, sedangkan asam lemah amoniumnya adalah biasanya tersier atau sekunder, sehingga ikatan amonium tersier atau sekundernya itu dengan hidroksil dia lebih lemah, ya. Nah, ini juga ilustrasinya ya. Kalau anion basa kuat, ya basa kuat, kita lihat di sini kuat di sini interaksinya amonium kuartener, ya. Sedangkan pada basa lemah, ya misalnya tersier atau sekunder, dia ikatannya juga lebih lemah. Nah, ini anion gugus yang nanti disebut gugus aktif adalah yang bermuatan negatif, ya. Ini tadi yang menjadi ini ya, menjadi pembeda tadi ya, bahwa amoniumnya. Jadi amoniumnya kalau kita lihat amonium kuartener ini apabila N mengikat 4 gugus metil, ya. Jadi N-nya bermuatan positif dikatakan amonium kuartener. Ini juga dengan gugus aktif OH. Sedangkan yang lemah dia bisa di sini nanti bisa tersier, bisa sekunder, bisa juga amonium primer. Ini contohnya yang primer ya. Dia tidak mengikat, hanya mengikat H+ saja ya. RH+ di sini. Kemudian ini maaf, ini salah tulisannya ya, harusnya CH4 3 kali ya. Jadi ini silakan dikoreksi begitu ya. Jadi CH4 di sini ya. Nah, kemudian kita perhatikan adalah hal-hal yang mempengaruhi pertukaran dari ion. Ya. Karena kita sudah tahu nih bahwa resin-resin tadi bisa dipertukarkan, kalau kation ditukar dengan kation, kalau anion ditukar dengan anion juga. Ya, ada hal-hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah muatan dari ion. Kita tahu bahwa kation ada yang muatan 1+, 2+, ya, 3+ mungkin juga. Sama juga dengan anion. Muatannya dia berbeda-beda. Nah, selain muatan juga ada jari-jari ion. Ini bisa kita lihat ya, berapa jari-jari dari ion, misalnya terutama pada ion-ion yang muatannya sama. Ya, misalnya antara Ca2+, kemudian ada Mg2+, ada Ba2+, banyak yang kation-kation ini yang muatannya sama. Maka jika muatannya sama, kita perhatikan bagaimana jari-jari ion. Ya, yang main juga demikian ya. Ada Cl-, ada OH-, ya semuanya muatannya negatif 1. Maka jika muatannya di sini sama, kita perhatikan bagaimana ukuran jari-jari ion dari yang muatan-muatannya di sini sama. Kemudian juga yang kedua adalah konsentrasi dari fasa gerak ya. Fasa gerak ini katakanlah kita menggunakan asam atau basa atau bahkan garam. Konsentrasinya berpengaruh. Bagaimana kalau konsentrasinya 1 molar atau 0,1 molar, ya dia akan berpengaruh. Nah, faktor lain ada juga misalnya suhu, tekanan, dan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi dalam proses pemisahan. Ya. Nah, kita ke contoh masing-masing ya. Jadi resin penukar kation hanya mampu berkesetimbangan dengan kation. Artinya dia bisa ditukar. Jadi kalau kita punya resin kation ya yang ditukar harus sama, harus kation. Nah, kation di sini yang kita lihat nanti bagaimana cara pemisahan kation dengan resin penukar kation. Nah, di sini satu prinsip yang pertama adalah kation-kation dengan muatan yang lebih besar dia akan lebih mudah diikat daripada yang muatannya kecil. Ini tulisannya putih ya, nggak terlalu tampak ya. Jadi TH4+ ini lebih kuat interaksinya daripada Al3+, lebih kuat daripada Ca2+, dan lebih kuat dari Na2+. Nah, ini karena kation ini berpengaruh terhadap kekuatan terikatnya. Ya.
Nah, jadi meningkatnya valensi atau muatan menyebabkan interaksi antara gugus aktif ya, stasiun nervus tadi kita punya sulfonat itu dengan sampel semakin kuat. Nah, karena ikatannya kuat, maka kation tersebut akan lebih apa ya, lebih kuat ditahan dan lebih lama untuk keluar ya. Nah, ini contohnya kalau kita mempunyai natrium dan kalsium ya. Jadi natrium muatannya adalah 1, kalsium ini 2. Lebih kuat mana antara kalsium dengan natrium? Nah, karena muatannya lebih besar kalsium, pasti lebih kuat Ca. Nah, kalau kita kemudian melakukan pemisahan, ya ini waktu ya yang di bawah ini adalah waktu 0 sampai dengan 25 misalnya ya. Maka yang akan keluar terlebih dahulu adalah yang muatannya lebih kecil. Kenapa kok Na ini keluar terlebih dahulu? Karena interaksinya dia lebih lemah. Kalau interaksi antara Na dengan fasa diam dia lebih lemah, artinya dia lebih cepat keluar dari fasa diam. Ya, dia interaksinya lemah didorong oleh fasa gerak, dia lebih cepat keluar ya. Baru Ca ini yang menyusul selanjutnya. Nah, karena interaksinya dia lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena muatannya dia lebih besar ya. Kemudian ini adalah macam dari fasa gerak ya. Jadi fasa geraknya ini juga berpengaruh, termasuk juga konsentrasi dari fasa gerak ya. Jadi konsentrasi ini akan berpengaruh terhadap pemisahannya. Jadi semakin jumlah ion dari fasa gerak yang semakin besar akan menurunkan interaksi ion dengan fasa diam sehingga waktu retensinya dia lebih cepat. Nah, jadi kadang-kadang diperlukan untuk membedakan konsentrasi dari fasa gerak. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita misalnya kita mempunyai sampel A dan B harus sama ya, dia sama-sama kation. Ya, kita tahu bahwa interaksi B itu lebih kuat daripada A. Misalnya beda muatan ya, A ini 1+, B ini 2+, otomatis secara teori A itu lebih cepat keluar. Nah, supaya waktunya dia lebih pendek, kita bisa menggunakan fasa gerak dengan konsentrasi yang tinggi. Ya, apakah itu asam atau basa atau elektrolit. Jadi ternyata kalau kita menggunakan fasa gerak yang 2 molar, A ini sudah keluar pada menit ke-15. Sedangkan B ini ya kira-kira menit ke-16 atau 17 ya di sini ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan fasa gerak yang 1 molar, A ini baru keluar pada menit ke-30, sedangkan B di 35 mungkin ini baru keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa konsentrasi fasa gerak ini akan mempercepat waktu retensi. Ya, kenapa? Karena terjadi pelemahan interaksi antara sampel dengan fasa diam, akibatnya dia lebih cepat keluar dari fasa diam ya. Kemudian suhu ya. Peningkatan suhu ini dapat juga menyebabkan penguapan pelarut sehingga terjadi peningkatan konsentrasi fasa gerak dan dapat menurunkan waktu retensi ya. Jadi di sini misalnya kita membandingkan A dan B pada suhu tinggi, ternyata A ini sudah keluar pada menit ke-15, B juga ke-17, sedangkan pada suhu yang rendah ini A baru keluar pada menit ke-30, sedangkan B di 35. Namun tidak semuanya cocok ya. Tidak semua sampel ini cocok dipisahkan menggunakan suhu tinggi. Kita harus perhatikan bagaimana juga ketahanan sampel. Dia mengalami kerusakan atau mudah mengalami kerusakan pada suhu tinggi atau tidak ya. Ini biasanya kalau kita memang diperlukan pada kolom-kolom yang kecil ya, kapiler dan membutuhkan pendorongan dan membutuhkan ini apa namanya pemisahan yang cepat. Jadi kalau kolomnya dia cukup panjang ya kita ingin waktunya dia cepat, kita perhatikan apakah sampel tadi tahan dengan suhu tinggi. Kalau bisa dipisahkan dengan suhu tinggi, kita bisa menaikkan suhu dari sistemnya ya. Kemudian polarisasi ya, ini sebenarnya juga berhubungan dengan muatan ya. Interaksi antara sampel dengan fasa diam juga terkait dengan muatan yang dipengaruhi oleh polarisasi. Semakin terpolarisasi,
ion tadi, maka interaksinya juga akan semakin kuat. Nah, contohnya adalah ion SCN- dan SO42-. Jadi selain alasan bahwa SCN- muatannya 1, SO42- muatannya 2, ini juga karena ada pengaruh polarisasinya. Jadi polarisasi dari S tadi kan dikelilingi oleh 4 atom O kan, S pada SO4 ya, jadi ini lebih terpolarkan ya, ini dibandingkan yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian kita ke regenerasi ya. Jadi resin penukar ion ini merupakan suatu pemisahan yang bisa digunakan berulang-ulang ya. Sama dengan kromatografi kolom, sama dengan kromatografi gel, dia bisa digunakan berulang-ulang. Nah, pada resin penukar ion disebut dengan regenerasi. Nah, regenerasi ini apa? Adalah proses mengembalikan gugus resin seperti kondisi semula, meskipun dia sudah digunakan berulang-ulang. Jadi kalau resin yang baru, ya dia akan mengandung semuanya gugus aktifnya H+. Setelah digunakan kan ada Na yang tertinggal di dalamnya, ada Ca, ada ya bermacam-macam kation ya. Nah, untuk mengembalikan gugus aktif namanya di regenerasi. Nah, caranya bagaimana? Untuk regenerasi resin penukar kation, kita menggunakan larutan elektrolit yang pH-nya netral. Misalnya adalah NaCl. Ya. Nanti kita lihat bagaimana pertukarannya. Jadi ini misalnya resin ini awal sudah digunakan mengikat dengan Ca, kita kembalikan. Ya, kita kembalikan kondisinya tadi ya. Tadi setelah diberikan dengan CA-nya dia masuk, bagaimana kita mengganti CA yang atau logam-logam lain yang menempel pada fasa diam. Nah, ini kita berikan dengan HCl pekat ya. Jadi HCl pekat resin, katakanlah di sini ada Na, ya ada Ca, ada Mg. Ketika diberikan HCl pekat, dan ini karena jumlahnya dia banyak ya pekat, maka dia akan kembali ke gugus semula menjadi H+ lagi, dan Na dan kawan-kawannya dia lepas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa HCl konsentrasi tinggi ini HCl pekat ya dapat mengganti kation lain seperti Na. Kalau Na muatannya sama ya, tergantung jari-jari ionnya lebih besar mana. Bahkan dengan muatan yang lebih besar. Ya. Kok bisa? Ini kan H+ kan muatannya 1, Ca ini kan 2, ya. Fe ini 3. Tadi secara teori kalau ada ion yang muatannya kecil, dia kalah dengan yang muatannya besar. Nah, itu terjadi jika konsentrasinya sama. Jadi misalnya sama-sama 1 molar, kalau ada Na, Ca, Mg, Fe, pasti Fe yang akan terikat. Nah, dalam regenerasi ini, kenapa kok bisa? Padahal H+ ini muatannya 1, sedangkan ini Ca muatannya 2, Fe muatannya 3. Nah, ini karena jumlah H+-nya jauh-jauh lebih banyak. Maka di sini harus menggunakan HCl pekat. Tidak bisa menggunakan HCl 1 molar saja atau yang encer, nggak kuat. Dia harus HCl pekat. Ini berlaku prinsip kesetimbangan kimia. Ya, jadi semakin banyak HCl semakin pekat maka akan menggeser ke arah kanan. Na, Mg dan kawan-kawan ya lama-lama kalah juga karena dorong terus-menerus oleh H+ yang jumlahnya berlimpah ya. Oke, selanjutnya adalah menghitung kapasitas pertukaran. Jadi kapasitas pertukaran resin ini merupakan indikator efektivitas dari resin ya. Yaitu kita tentukan jumlah gugus yang dapat dipertukarkan, gugus aktif ya, setiap gram resin kering atau setiap mililiter resin basah ya. Nah, kalau resin itu masih baru, maka kapasitasnya masih tinggi ya, Mak. Baru saja dibuka dari kemasan, diaktifasi, asumsinya dia gugusnya baik semuanya. Ya, namun kalau semakin sering digunakan ya dan diregenerasi, ternyata kapasitas pertukarannya semakin turun karena jumlah gugus aktifnya berkurang. Ini juga berlaku pada semua semua jenis kromatografi ya, semakin
sering digunakan berulang akan ada penurunan kemampuan. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari resin untuk mengalami pertukaran ion, kita hitung ya pertukaran resin. Nah, caranya di sini pada resin tadi ya, resin yang sudah diregenerasi kita hitung berapa gugus aktifnya. Cara menghitungnya bagaimana? Tentu saja kita tidak bisa menghitung secara langsung karena gugus aktifnya kan terikat di dalam fasa diam. Nah, caranya gugus aktif tadi, H+ tadi kita keluarkan dari fasa diam. Caranya adalah kita berikan NaCl jenuh ya, NaCl elektrolit ya yang pH-nya netral ya. Nah, ini gugus aktifnya H+, kita tukarkan dengan Na ya. Maka H+-nya tadi dia akan lepas. Tadi kan tujuannya kita menghitung H+. Berarti H+-nya harus kita lepas dari fasa diam. Caranya kita berikan NaCl, biasanya NaCl jenuh, nanti H+-nya akan lepas dan kita tampung. Ditampung di dalam Erlenmeyer misalnya ya, atau ditampung di dalam beker gelas ya sampai H+-nya kita pastikan dia sudah habis. Caranya bagaimana? Cara paling mudah menguji H+-nya sudah tidak ada adalah dengan lakmus ya. Jadi kalau lakmus biru tetap biru, maka artinya sudah tidak asam. Apa artinya kalau sudah tidak asam? Sudah H+-nya yang di dalam fasa diam sudah habis. Diasumsikan sudah habis ya. Nah, kemudian hasil tetesannya tadi ya, efluennya tadi yang sudah kita tampung, kita pindah ke labu takar dan kita tanda bataskan ya. Nanti kita lanjutkan di latihan soal ya untuk perhitungannya ya. Nah, ini tentang pemakaian berulang ya. Jadi meskipun resin itu bisa digunakan berkali-kali ya, namun pada titik tertentu nilai kapasitasnya dia akan sangat jauh dari ketika masih baru, dari mula-mula. Kenapa? Kok bisa gugus aktifnya dia berkurang? Nah, yang pertama adalah rantai resinnya putus. Tadi kan kita punya nih R SO4 ya, seperti ini atau RCOONA begitu ya. Nah, kalau rantainya di sini putus ya sudah, berarti gugus aktifnya nempel pada siapa. Jadi ini yang sering terjadi akibat pemakaian berulang. Kenapa kok bisa putus rantainya? Salah satunya karena pemberian HCl atau asam-asam lain yang sifatnya pekat. Jadi asam-asam pekat akan menghidrolisis rantai utama dari resin ya. Nah, jadi putusnya di ini. Ini putus ya. Kemudian resin yang mati yaitu terjadi ikatan permanen antara gugus aktif dengan suatu kation. Jadi contohnya di sini adalah pengguna Ca ya. Ini adalah resin kation. Kemudian di salah satu sampel ini mengandung Ca. Ternyata COOCa ini tadi kan COH, H+ ditukarkan dengan Ca, tetapi terjadi suatu reaksi antara RCOO ya, karboksilat itu dengan Ca dan dia memadat. Nah, ini namanya ikatan permanen. Sudah tidak bisa terionisasi ya. Kemudian resin yang kering dalam waktu lama ini akan menyebabkan gugusnya inaktif ya. Nah, jadi kalau lupa disimpan dan dia mengering, kan dia harus aktif pada media air. Tapi lama, ini lupa tidak diperhatikan, maka menjadi inaktif juga karena lama disimpan. Kemudian yang lain adalah pengotor ya, dari debu, dari jamur dan sebagainya ya. Nah, jadinya menyebabkan kenapa jumlah gugus aktifnya dia habis, ada yang rantainya putus utamar, gugus aktifnya dia yang terputus, resinnya mati ataupun inaktif akibat tidak terendam oleh air. Nah, kita ke latihan soal untuk menghitung kapasitas. Tadi ya kita ke latihan soalnya ya. Nah, jadi misalnya kita punya 20 ml resin, ya ini sudah dimasukkan ke dalam kolam, berarti resinnya basah ya, karena ukurannya volume. Kemudian untuk menghitung jumlah gugus aktifnya atau H+-nya, caranya adalah diberikan larutan NaCl jenuh.
Yang dimasukkan, kemudian efluennya ditampung, ya diberi waktu misalnya berapa nih? 1 mili per menit, begitu ya, atau bisa 1 tetes per detik juga boleh, ini tergantung kita memberikan waktu. Nanti efluen kita tampung ya, sambil sesekali dicek dan dipastikan sudah tidak asam, artinya pH-nya netral. Ya, kalau lakmusnya biru masih merah berarti dia masih belum selesai. H+-nya masih sedang proses untuk dikeluarkan. Nah, kita tunggu sampai dia netral, lakmus birunya tetap biru. Kemudian kita pindah ke beker, ada ke lampu takar, kita tanda bataskan dengan Aquades, ternyata volumenya di sini sampai 250 mili ya. Kita nggak perlu mentitrasi semuanya ya, sudah tahu namanya aliquot. Dipipet 10 mili, kemudian ditambah Aquades, diberi indikator dan dititrasi menggunakan NaOH 0,1 molar. Nah, volume yang diperlukan adalah 10,5 mili. Nah, bagaimana atau berapakah nilai kapasitas pertukaran ya. Jadi ini tadi kita punya resin yang berisi gugus aktifnya H+, kita tukar dengan NaCl untuk proses perhitungan nilai kapasitas, Na-nya terikat dengan resin, H-nya ini akan keluar sebagai HCl ya. Ini kita tunggu sampai dia netral, baru HCl tadi sampel kita pipet ya, HCl tadi kita titrasi dengan NaOH. Stoikiometrinya adalah 1:1 kan ya di sini. Nah, sekarang kita hitung. Apa yang bisa kita hitung terlebih dahulu adalah hasil titrasi. Milimol NaOH merupakan konsentrasi dikalikan volume. Ini adalah ketemunya 1,05 milimol. Nah, karena reaksinya 1:1, maka jumlah mol dari HCl akan setara dengan NaOH. Ini kan 1:1. Nah, kita sudah tahu nih, mol HCl, yaitu 1,05. Nah, HCl yang kita hitung merupakan HCl yang dipipet 10 mili tadi. Ya, jadi untuk menghitung berapa HCl total, ini dikalikan faktor 250/10 atau 25 kali ya. Sehingga jumlah dari milimol HCl keseluruhan adalah 26,25 milimol. Kita hitung nih, tinggal dimasukkan nilai kapasitas pertukaran merupakan jumlah milimol gugus aktif, kemudian dibagi per mililiter resin basah ya, tinggal dimasukkan di sini 26,25 milimol, salah ini salah ya, 26,25 milimol dibagi 20 mili sama dengan 1,3125 milimol per mili. Nanti kita bandingkan dengan informasi yang ada pada resin baru, sebenarnya gugus aktifnya berapa ya. Kalau memang kapasitasnya dia sudah di bawah 50%, ya harus diganti resinnya. Ya, sudah dia saringannya itu sudah turun 50% ya. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah pemisahan Mg dan Zn dengan resin anion ya. Kita melihat tuh, Mg dan Zn itu kan kation. Kenapa kok dipisahkan dengan resin anion? Ya. Nah, Mg dan Zn ini muatannya sama. Ya, 2+. Nah, ini ada kesulitan. Kalau muatannya sama-sama 2+, kemudian jari-jari ionnya juga hampir sama, ini tidak mudah dipisahkan dengan resin kation. Jadi harus ada intervensi metode ya. Nah, kita ini bisa mengolahnya Mg dan Zn ini dengan HCl 2 molar. Jadi kita punya Mg dan Zn, kita berikan HCl 2 molar, maka akan terjadi reaksi. Ya, reaksi. HCl dengan Zn akan membentuk ZnCl4 2-min. Nah, akhirnya Zn ini kita ubah menjadi anion. Tapi bukan Zn 2-min saja ya, nggak mungkin. Jadi harus sebagai ZnCl4 2-min. Nah, sedangkan Mg ini tidak bisa menjadi atau tidak bisa bereaksi dengan HCl. Jadi sampel yang tadinya sama-sama kation 2+, ketika ditambahkan HCl 2-min, hanya salah satu yang menjadi anion, Mg-nya tetap. Nah, kalau kita masukkan ke dalam resin anion, ini resin anion ya, gugus aktifnya adalah anion,
kemudian sampelnya adalah kation Mg2+, dan anion ZnCl42-, maka yang bisa ditukar yang sesama anion. Ya, jadi OH ini akan di-replace oleh ZnCl4. Nah, ini jadi di sini. ZnCl42-. Sedangkan Mg-nya ya tidak terjadi interaksi, ya, karena ini kan kation, interaksinya di sini kan yang ditukarkan kan dia anion. Nah, di sini terjadi proses pemisahan, ya. Proses pemisahan bahwa Zn akan terikat ya di dalam fasa diam anion karena dia sudah menjadi anion kompleks anion. Sedangkan Mg-nya ini tidak, ya, aman, dia tetap akan keluar dia sebagai efluen, ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi misalnya 50 mili sampel air, di dalam air itu ada Mg dan Zn, kemudian ditambahkan 50 mili HCl 2 molar. Tadi supaya bentuk kompleks ya, Zn-nya. Jadi kita punya ini 100 mili ya, dimasukkan ke dalam resin anion. Kemudian efluen ditampung ya 100 mili, dipipet 10 mili, dibasahkan sampai biasanya pH 10 dan dititrasi dengan EDTA. Ini ada konsentrasinya, ada volumenya. Ini kita dapat efluen 1. Nah, efluen 1 ini mengandung apa? Mengandung Mg. Kita kembali ke sini ya. Jadi karena Zn terikat, maka Mg-nya lolos sebagai efluen. Nah, disinilah efluen tadi kita tampung. Efluen 1 mengandung Mg. Kita titrasi. Kemudian resin kita lanjutkan. Ya, ini biasanya untuk melepas ZnCl4 kita gunakan asam lain, ya, jangan HCl. Ya, karena nanti nggak berpengaruh begitu ya. Contohnya kita menggunakan HNO3 1 molar. Nah, efluen kita tampung. Nanti ZnCl4 dia akan keluar dari kolom ya dan digantikan dengan NO3 2-. Ini sama efluennya misalnya kita tanda bataskan sampai 100 mili, dipipet 10 mili dan dititrasi dengan EDTA. Nah, kita hitung, kita coba menghitungnya. Ini tadi reaksinya yang sudah kita pelajari ya. Jadi efluen 1 mengandung Mg. Kita punya 100 mili. Di pipetnya hanya 10 mili. Reaksinya adalah dengan EDTA di mana EDTA dengan semua logam bereaksi 1:1. Kita hitung milimol EDTA, ini ada konsentrasinya. Ini volumenya ya. Volume ini merupakan volume EDTA yang bereaksi dengan Mg. Ya, 1:1. Nah, ini sehingga sama dengan milimol Mg. Nah, karena yang tersedia 100 mili, yang dipipet 10 mili, kita bisa menghitung milimol Mg total itu adalah berapa milimol Mg dikalikan faktor koreksinya. Ya, ketemu 9,7 milimol. Kita bisa menghitung Mg dengan cara dikalikan berat molekul, kemudian kita hitung berapa ppm karena diminta konsentrasi dalam ppm ya. Berapa ppm Mg merupakan berapa miligram Mg per liter ya. Tadi kita sudah hitung berat Mg 232,8 mg. Nah, volume sampel tadi berapa? Yaitu volume sampelnya adalah 50 mili. Jadi saya jadikan liter 0,05 liter. Sehingga ketemunya adalah 4656 ppm ya. Nah, ini efluen 1. Kita sudah tahu konsentrasinya. Jika diperlukan diulang ya. Biasanya ada pengulangan minimal adalah 2 kalau untuk praktikum atau bisa lebih juga ya. Nah, efluen 2 yang tadi Zn yang di sini tadi terikat oleh fasa diam, kemudian diberikan asam lain, jadi anion lain ya, maka Zn akan lepas ya. Jadi Zn-nya di sini lepas sebagai efluen ya. Ini ditampung, ditanda bataskan dan dipipet, reaksinya juga sama 1:1 ya. Kita hitung mol EDTA, jadi ini konsentrasinya dan volumenya. Ya, ini ketemu dan setara mol EDTA setara dengan molnya Zn ya. Milimol Zn total ini merupakan milimol Zn dikalikan faktor koreksinya karena tadi sampelnya 100 mili ya, tapi di pipetnya adalah 10 mili ya. Kemudian bisa dikalikan dengan AR-nya ya, ketemu berat di sini sehingga untuk menghitung berat Zn, ppm Zn merupakan berapa ppm Zn ya.
berapa miligram dari Zn dibagi dengan volumenya. Ketemunya adalah 17.000 ya 550 ppm. Nah, ini adalah contoh dari resin penukar anion dan kation serta penyelesaian soalnya ya.